Shalom, shalom puji Tuhan, selamat pagi semuanya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat hari Jumat Agung. Ya, kita diingatkan peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, yaitu ketika Yesus memasuki masa-masa sengsara, bahkan dia harus mati di atas kayu salib Golgota. Karena itu mari kita akan sama-sama belajar. Ya, hari ini saya akan menyampaikan tentang hasil dari pendamaian. Kolose pasal 1 ayat 20 berkata demikian. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bahwa segala sesuatu itu memang berasal dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dialah segala kemuliaan. Kalau bicara tentang keselamatan, dari Dialah keselamatan. Kalau kita bicara tentang pengampunan, dari Dialah kita beroleh pengampunan. Kalau kita bicara tentang pendamaian, dari Dialah pendamaian itu. Dan pendamaian ini tidak gratis, saudaraku. Sekalipun keselamatan yang kita terima dari Tuhan itu gratis, kita tidak perlu membayar. Karena Yesus sudah membayar dan harganya telah lunas dibayar. Bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darahnya sendiri. Dikatakan tadi oleh darah salib Kristus. Nah, mari kita akan melihat apa makna teologis dari kata pendamaian itu sendiri. Ada 3 makna dari kata pendamaian itu. Yang pertama, Tuhan meniadakan atau mengakhiri perseteruan itu. Ini dahsyat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Dan untuk memperdamaikan keduanya itu berarti Allah dengan manusia, ya, di dalamnya satu tubuh, ya, di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Saudaraku, makna teologis yang pertama dari kata pendamaian adalah Allah itu meniadakan atau mengakhiri, ya, atau melenyapkan perseteruan itu. Dulu kita jahat, kita berdosa, kita tidak mengenal Allah, dan kita melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Kolose pasal 1 ayat 21. Ya, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi makna yang pertama dari kata pendamaian adalah Tuhan meniadakan atau mengakhiri atau melenyapkan perseteruan itu. Ini luar biasa sekali. Makna yang kedua yaitu Tuhan merobohkan tembok atau mempersatukan kembali atau merekatkan kembali hubungan yang terputus itu, hubungan yang telah rusak oleh dosa itu. Efesus pasal 2 ayat yang ke-14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan, ya, telah merekatkan kembali kedua pihak, yaitu Allah dan manusia. Dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena dosa manusia terpisah dari Allah. Sifat paten dari dosa itu menceraikan, memisahkan. Ya. Tapi kasih Allah itu mempersatukan, memperdamaikan kedua pihak. Ya, merekatkan kembali hubungan yang telah rusak, yang telah hancur oleh dosa itu. Hubungan manusia dengan Allah yang telah rusak oleh dosa itu dikembalikan oleh Tuhan Yesus lewat kematiannya. Dan yang ketiga, yang terakhir, makna teologis dari kata pendamaian adalah Tuhan membatalkan semua hukuman akibat dosa, yakni maut dan kebinasaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa adalah maut, tetapi ya, kasih karunia adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua manusia yang berdosa itu wajib untuk menjalani hukuman. Wajib dihukum, wajib dibinasakan. Nah saudaraku, tetapi kasih karunia Allah itu menyelamatkan kita. Kasih karunia Allah itu membatalkan semua hukuman. Kasih karunia Allah itu telah membatalkan kutuk dan kebinasaan yang kekal itu. Alkitab menjelaskan dengan gamblang bahwa akibat dari dosa adalah kebinasaan yang kekal.
tapi karunia Allah, kasih karunia Allah. Itulah pendamaian yang membawa kita kepada keselamatan dan hidup yang kekal. Artinya lewat karya salib Yesus, Dia sedang membatalkan semua tuntutan, semua vonis yang mendatangkan kebinasaan dan hukuman yang mengerikan itu. Saya berdoa supaya lewat perenungan kita, ya, memaknai kata pendamaian itu, kita menjadi kuat di dalam Kristus dan tidak mau bergeser oleh apapun juga dari pemberitaan Injil itu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita diberkati. Shalom, selamat pagi.